mereka juga tidak paham bahwa akibat bicara mereka, omongan mereka itu punya akibat hukum. Anak-anak sekarang gampang banget ditangkap gitu. Waduh. Jadi kan tangkap apa nih? Tidak ada anak-anak yang kita jadikan objek. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Bapas Canggih, Bapas Bincang pagi hari. Ruang bincang santai tapi penuh dengan makna seputar program-program unggulan yang ada di Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Saya Debbie, host hari ini bersama dari lantai 2 Zona Inspirasi untuk Babang Tampan, Coffee Corner, dan Outdoor Class. Kali ini kita akan membahas tema tentang Bapas Goes to School. Apa sih Bapas Goes to School itu? Yuk, mari ikuti podcastnya dan kita ikuti bincang-bincangnya. Mari! Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Bapas Canggih. Hari ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber hebat kita, yaitu Mas Adi Jaya dan Ki Habibur Rahman. Selamat datang Mas Adi Jaya dan Ki Habibur Rahman di podcast Bapas Canggih. Oke, Mas Adi dan Ki, sebelum kita mulai podcast kita pada pagi hari ini, seperti biasa nih, protap di Bapas Canggih itu kita harus menikmati dulu nih kopi sajian dari Coffee Corner kita. Ini dia. Bersama co-host kita, Mas Wahyu. Selamat datang Mas Wahyu. Silakan Bapak. Bapak Adi teh ya. Terima kasih. Nah ini buat saya sendiri nih. Bikin sendiri juga untuk diri sendiri ya. Iya. Oke. Silakan Ki dan Mas Adi Baik, dinikmati. Ini kopi spesial nih buat pan barista kita. Barista dan merangkap sebagai co-host kita. Oke. Nah, sobat Bapas Canggih yang ada di rumah, sebelum kita mulai pembicaraan bincang-bincang santai kita, kan katanya tak kenal maka tak sayang nih. Makanya kita mau kenalan dulu nih sama 2 orang narasumber hebat kita ya. Oke, yang pertama ada narasumber kita Mas Adi Jaya. Halo teman-teman semua. Nah, mungkin bisa diperkenalkan ke teman-teman yang ada di rumah, apa sih perannya Mas Adi, jabatannya apa, fungsinya di Bapas Jakarta Pusat seperti apa? Baik, terima kasih. Saya Adi Jaya sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat. Oh, sebagai Kepala Subseksi Subseksi, Bimbingan Kemasyarakatan anak. Oke. Nah, yang kedua ada narasumber kita juga yang tidak kalah hebat dan wah ini dari perawakannya saja sudah terlihat penuh dengan wibawa ya. Batiknya yang karismatik sekali. Sudah bergabung bersama kita Ki Habibur Rahman. Oke. Selamat datang Ki Habibur Rahman di podcast Bapas Canggih. Mungkin bisa perkenalan dengan teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam dan bahagia, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya perkenalkan diri saya Ki Habibur Rahman. Saya menjadi pelaksana tugas Kepala Sekolah atau Ketua Bagian SMP Mahasiswa. Oh baik, berarti Ki Habibur Rahman ini adalah sebagai Kepala Sekolah. Kepala Sekolah SMP-nya Pak ya. Oke, Kepala Sekolah. Ki, kenapa sih dipanggilnya itu Ki bukan Bapak gitu? Ini sejarahnya ada sejarah. Kayak Ki Hajar Dewantara Iya, gitu. Betul. Benar sekali itu. Jadi awal berdirinya Taman Siswa ini, sebelum berdirinya mungkin sambil diminum kayak sebelum berdirinya Taman Siswa ini, beliau itu namanya Raden Mas Suwardi Suryaningrat, keturunan Paku Alaman, cucu Paku Alam 3. Jadi beliau bangsawan. Oh, bangsawan. Jadi karena beliau ingin agar beliau itu dekat dengan rakyat, nggak ada batas, jadi beliau merubah nama beliau, tidak mau menjadi pakai Raden Mas, tidak mau pakai Raden Mas. Ganti beliau namanya Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu setiap insan Taman Siswa yang laki-laki semuanya Ki, semuanya dipanggil Ki. Oh, bukan Pak ya, panggilnya Ki. Kalau yang ibu wanita yang sudah berumah tangga dipanggil Ni, yang belum berumah tangga dipanggil Ni. Ini tujuan Ki Hajar agar bisa hidup sejajar dengan rakyat. Melepaskan semua gelar kebangsawanan, jadi menyatu dengan rakyat gitu ya. Luar biasa sekali filosofinya ya. Oke.
Oke teman-teman sobat Bapas Canggih, tema kita hari ini adalah Bapas Goes to School. Mas Wahyu tahu nggak Bapas Goes to School itu apa? Belum pernah dengar saya itu apa itu Goes to School itu. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi mengenai Bapas Goes to School, boleh kita minum dulu kopi dan tehnya nih, supaya obrolan kita lebih cair, lebih hangat, seperti kopi hitam ini yang hangat nih. Terima kasih Mbak. Dapat inspirasi. Inspirasi ya kan, karena Bapas Canggih ini tujuannya adalah untuk menginspirasi Ki dan Mas Adi. Menginspirasi siapa sih? Menginspirasi teman-teman, sobat-sobat semua yang ada di rumah Dan juga sana. ngedukasi ya. Benar, gitu edukasi ya. tentu saja. Oke, Mas Adi, sebelum yang Siap. seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, kan tema kita kali ini adalah Bapas Goes to School ya Mas Wahyu ya. Apa sih sebenarnya Bapas Goes to School dan apa sih perannya buat sekolah-sekolah yang ada di sekitaran Jakarta ini? Oke, Bapas Goes to School itu adalah kegiatan sosialisasi hukum Sosialisasi hukum ya. bagi siswa, Oke. bisa juga bagi orang tua, Mm-mm. dan bisa juga buat teman-teman guru juga nanti di sekolah. Kami mencoba memberikan edukasi terkait Edukasi, terus. kenapa sih anak-anak sekarang gampang banget ditangkap gitu loh. Waduh, Jadi kan tangkap apa nih, Pak? ditangkap Mas polisi Adi? biasanya mereka. serem ya. Jadi Goes to School ini kita sebagai edukasi untuk supaya tidak banyak lagi terjadi kekerasan di antar siswa di sekolah dan juga meminimalisir kegiatan-kegiatan yang negatif seperti siswa yang jadi kurir narkoba dan sebagainya. Jadi Seru sekali ya. jadi kami rasa perlu dibuatkan kegiatan edukasi ke sekolah-sekolah nantinya. Jadi dan sampai saat ini kita sudah 2-3 tahun ini ya menjalankan kegiatan Bapas Goes to School. Sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun. Ya, jadi Oke. sementara di beberapa sekolah swasta dulu Mbak. Oke. Yang terdekat dulu paling tidak gitu kan. Oke. Kita coba Salah beberapa satunya kali ke di sekolah taman siswa. Ya, taman Oke. siswa. Berarti sekolah taman siswa adalah salah satu sekolah yang sudah merasakan manfaat dari Bapas Goes to School ini ya. Oke, baik Mas Adi, merujuk tadi program Bapas Goes to School yang Mas Adi sudah jelaskan nih, apa sih perannya Bapas dan sejarahnya Bapas dan apa fungsinya subseksinya Mas Adi Jaya dalam program penyuluhan hukum yang sedang berjalan ini. Oke, jadi begini, karena Bapas itu sendiri adalah sebuah lembaga yang menangani dewasa dan anak. Oh, jadi dewasa dan anak Jadi juga ada ya? dua ada Oke. dewasa juga dan Anak juga. Dan saya sebagai kasubsi anak itu menangani kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien. Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. klien. Oke. Dan yang utama adalah pembuatan litmas dari kawan-kawan TK tentunya. Oke. Litmas anak juga ya berarti ya Mas Adi ya. Jadi Oke. prosesnya memang lebih panjang dari yang dewasa biasanya, karena di awal biasanya pihak dari kepolisian menghubungi Pak, jadi kami dihubungi untuk melaksanakan pendampingan di awal. Oke. Jadi anak bermasalah dengan hukum wajib didampingi oleh PK Bapas nantinya. Berarti PK Bapas tuh wajib mendampingi Dan si berat anak juga itu. tugasnya Berat juga ya. tugasnya berarti ya. Pembimbingan, Pengawasan. bahkan penyusunan litmas ya. Betul. Jadi memang urusan anak ini lebih panjang ya daripada kegiatan dewasa sebenarnya. Tapi setelah itu untuk program yang penanganan masalah hukum anak di wilayah kita, makanya kita coba buat Bapas Goes to School. Wah, berarti Mas Wahyu banyak banget ya tugas Iya. dan tanggung jawabnya PK itu ya. PK. Mas Wahyu dari mulai Pendampingan, tadi, terus pembimbingan, pengawasan, bahkan penyusunan litmas. Ada 4 tuh tugas luar biasa pokoknya. banyak ya, Iya. tapi harus tetap sepenuh hati ya Luar ngelakuinnya. biasa. Oke. Nah, Mas Adi Jaya mungkin bisa dijelasin nih gimana sih sejarahnya Bapas dari mulai terbentuknya sampai berdiri dan punya program luar biasa kayak Bapas Goes to School sekarang ini. Baik, sebelumnya Bapas ini namanya BISPA, Mbak.
Oh, BISPA. Apa tuh? Jadi Pernah, Mas? Nggak pernah dengar sih saya. setelah ini setelah BISPA itu diganti nomenklaturnya menjadi Balai Pemasyarakatan atau disingkat Bapas. Bapas. Kalau dulu BISPA, sekarang berubah nama jadi Bapas. Bapas Oke. ini ada di dalam Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ada di Kementerian Hukum dan HAM dahulu. Jadi Dulu lebih ya. familiar. Iya, Kementerian sekarang Hukum dan HAM udah pecah ya. sekarang Oke. dirubah lagi menjadi Kementerian Imigrasi Imigrasi. dan Pemasyarakatan. Oke. Jadi begitu Mbak Dewi. Sekarang rumah barunya adalah namanya berubah menjadi Kementerian Imigrasi Imigrasi dan dan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan. Jadi Bapas itu di bawahnya Kementerian Imigrasi Imigrasi dan dan Pemasyarakatan. Ya, lebih tepatnya ke Direktorat Jenderalnya Pak ya. Ya, Gitu, Direktorat nama Jenderal Direktur Jenderal. Pemasyarakatan. Pemasyarakatan. Oke. Jadi peran Bapas itu sudah cukup lama ya, baru bukan 1 tahun 2 tahun ini ya berarti ya, Mas Adi ya. Memang sebenarnya dari dulu memang menangani anak bermasalah dengan hukum. Dari dulunya ya. Oke. Oke, luar biasa sekali. Oke, terkait sama anak yang bermasalah dengan hukum nih Mas Wahyu. Di sekolah ya, Ki, pasti banyak ya, ada aja ya yang kasus-kasus seperti itu ya Ki ya. Yang kekerasan lah, ya bullying lah ya Mas Wahyu. Mungkin Mas Wahyu dulu masih SMA sering juga. Wah, saya dulu paling ngerokok Pak. Waduh, boleh nggak Ki? Ini Nggak paling boleh? bahaya ini. Oh, paling bahaya. Awalnya Ki ya. Oh iya, awalnya ngerokok. Iya. Lama-lama macam-macam. Nah, kalau di Taman Siswa sendiri Ki, bagaimana sih kasus-kasus apa aja yang sering terjadi di antara siswa gitu loh Ki? Apakah kekerasan, bullying gitu Ki? Baik, di taman siswa di tempat kami terutama ya di SMP taman siswa itu kita mengkategorikan 2. Kekerasan fisik itu gampang, mudah kita lihat dan nampak. Tapi kekerasan verbal Verbal. itu yang jadi masalah. Karena apa? Kita tidak tahu. Di kalangan anak-anak itu kadang-kadang mereka juga tidak paham bahwa akibat bicara mereka, omongan mereka itu punya akibat hukum. Itu mereka nggak paham. Bener ya Mas Adi, berarti omongan aja bisa ada konsekuensi hukumnya berarti Iya. ya? Karena kan itu tindak bullying ya, tidak menyenangkan. Karena hati melukai orang lain. ini lah, melukai psikisnya gitu Pak ya, mungkin Betul. tepat ya. Jadi di taman siswa kami ini mencoba sesuai dengan ajaran taman siswa bahwa kita ini keluarga, Oke, sebuah keluarga yang memperlakukan anak itu sebagai keluarga. keluarga. Dan dalam asas taman siswa yang ke-7 itu dikatakan bahwa kita di situ menghambakan diri pada sang anak. Oh, Jadi justru anak kita bukan- pelayan Betul, anak ya. pelayan anak. Luar Dia biasa. anak bukan objek, Hmm. tapi subjek dia jadinya. Memang jadi beda lah ya. Beda. Makanya. Nah itu salah satu yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke. Jadi oleh karena itu pendekatan kami adalah memperlakukan anak seperti anak sendiri. Semua pamong itu, maaf saya sebutkan, kalau taman siswa itu guru pamong. Apa itu pamong tuh? Pamong itu lebih luas daripada guru. Oh, lebih Guru luas kan dari hanya guru. Oke. pendidik menyampaikan ilmu. Tapi kalau pamong, papang momong. Oh, bomong. Ngomong. Jadi anak itu ngomong betul-betul. Nah itu yang membuat anak-anak merasa lebih dekat gitu. Nyaman lah ya. Pamong. Itu yang paling penting Pak Adi. Kalau anak-anak sudah merasa nyaman di sekolah, di tempat, Betul, mereka betul. gak gampang ke arah. Betul, setuju ya. betul. Kalau anak di sekolah itu udah nyaman ya, Nyaman Ki di ya, lingkungan merasa itu sekolahnya. sebagai rumah keduanya ya, Keduanya. ya otomatis pasti Nyaman. lebih nyaman ya, Betul. memperlakukan teman-temannya sebagai keluarga ya, Ki Betul, ya, betul. kayak gitu ya. Berarti guru-guru di taman siswa ini memperlakukan anak-anak murid itu sebagaimana anak sendiri gitu ya, Ki ya. Betul, Oke. masalah. Dengan asas Berarti kekeluargaan. Ada asas Betul. keluargaan. Cara mendidiknya beda lah. Beda. Beda. Karena apa? Karena sebagaimana kita memperlakukan anak kita sendiri. Oke. Setiap kekeliruan yang mereka buat tentu harus ada. Bukan istilahnya, bukan sanksi. Apa istilahnya itu, kalau kami istilahnya membangkitkan rasa anak itu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Kalau memang membuat kesalahan, Betul. dia berani untuk Mempertanggungjawabkan. menyatakan itu ya, bertanggung jawab. Jadi Berarti anak itu istilahnya apa? Tadi Kak Ki bilang subjek berarti ya Ki ya? Subjek, bukan hanya objek. Bukan hanya objek. Oke. Nah, Iya. kemudian kalau kami di taman siswa itu selalu berupaya karena Ki Hajar mengatakan pusat pendidikan itu ada 3, Oke, apa aja tuh Ki? sekolah, Sekolah, rumah, masyarakat. masyarakat. Oke, Jadi sekolah, ini- rumah, betul, masyarakat. Ya, kalau nggak ada kolaborasi Betul. bisa. Oh. Jadi memang intinya secara
global ya. Balai Pemasyarakatan juga berkolaborasi nih. Nah, betul. Sekolah jadi Iya. gitu kan, untuk program penyuluhan hukum supaya orang tua, siswa dan pihak sekolah juga bisa mengerti apa nih gitu. Apa yang akan dilakukan ketika ada anak yang bermasalah dengan Hukum. Oke, berarti yang berkolaborasi nggak cuma sekolah ya, Mas Wahyu, Bapas juga terus-terusan kolaborasi ya. Sama sekolah. Jadi seru ya kalau urusan anak ya. Seru ya. Seru. Kadang bikin ini nggak Ki, ada nggak sih yang bikin aduh emosi gitu, namanya juga anak-anak Ki ya. Sudah pasti, namanya pamong ini kan juga manusia biasa. Oh gitu ya Ki Kita ya. selalu tanamkan tekat. Oke. Emosi kita. Kenapa? Kita harus belajar juga bagaimana memahami anak-anak di dunianya. Oke, memahami anak-anak dengan dunianya. Karena Ki Hajar mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Didik anak-anak sesuai zamannya. Berarti anak zaman dulu beda didikannya sama anak zaman sekarang ya Ki ya. Kalau dulu kami dilempar pakai penggaris, Aduh. biasa. Sekarang nggak bisa. Banyak aduan, saya ngalamin itu. Kayaknya paling sering ini Mas Wahyu. Saya Mau sahabat pakai penggaris kayu. gimana? Itu mau ngadu ke rumah juga nggak bisa. Gak bisa ya. Nggak Gak berani kita ya. Kita yang berani sama orang tua dulu. Kalau dulu kita tambah kita yang dimarahin ya sama orang tua kita ya. Bisa kita yang nggak jadi sekolah. Iya. Lu nggak jadi sekolah deh di rumah aja gitu. Kalau sekarang justru ini ya malah agak sedih juga ya kayak kalau sekarang tuh apa-apa laporin ya. Padahal kan sebenarnya guru itu tujuannya baik ya Ki. Betul. Mau mendidik anak-anak gitu, betul ya. Ya itu kan yang ya mungkin harus diluruskan lagi kali ya. Ketika memang anak-anak ada di sekolah ya tanggung jawabnya ada di guru gitu kan. Tapi tetap orang tua di rumah tetap harus punya tanggung jawab penuh karena paling tidak mereka akan mengerti apapun yang terjadi di luar sama ayah ibunya di awal gitu. Nah Ki, kalau gitu apa sih perannya Bapas nih Ki terhadap sekolah, terutama taman siswa ya Ki? Ada nggak sih nilai-nilai positif dan dampak positif nih? Manfaat dari kegiatan apa tadi Bapas Go to School terutama ya untuk kegiatan penyuluhan. Mungkin di masa itu ya MPLS ya Kia. Bisa. Pengenalan lingkungan sekolah untuk anak didik baru gitu ya. Jadi begini, sebelum program Bapas Ikan Hitam, kita kan tetangga sudah cukup lama ya. Udah lama ya tetangganya kita ya. Hanya sih lirik-lirikan saja gitu. Nggak ada yang sifatnya. Belum memulai. Belum nemu. Ketika datang pertama, mau ngapain? Oke. Nah, jangankan anak-anak, pamongnya sendiri nggak paham. Oke. Ketika datang dengan program yang dibuat dari Bapas, awalnya pamong-pamong kami bertanya, ada apa sih Pak? Bapas mau ngapain? Anak-anak kita kan baik semua, nggak ada yang di lapas. Nah, saya ceritakan, Anda sendiri begitu lucu. Nah, anak-anak sendiri begitu. Contoh seperti Bang tadi, verbal itu bisa mengarahkan anak pada itu. Betul. Oh. Jadi ketika datang orang dari Bapas, penyuluhan dan sebagainya, kami merasa sangat terbantu. Luar biasa. Jadi yang anak-anak dulu tidak paham, mereka nggak paham. Sehingga kedatangan Bapas Go to School ini membuat tingkat bullying anak itu makin menurun. Perlindungan makin menurun. Menurun ya. Ya. Mereka paham bahwa mereka apapun mereka katakan, karena biasa kan anak-anak biasa ya. Segala macam yang ada kebun binatang keluar. Waduh. Dianggapnya biasa aja. Biasa. Nah, itu bisa mengarah pada Betul. Tapi sejak kedatangan bapak-bapak di Bapas, mulai tampak ada ring. Walaupun sana sini masih dua orang masih ada. Tapi mulai nampak ada ring. Udah timbul rasa sadar hukumnya gitu Pak dari siswa ya lewat penyuluhan itu. Penyuluhan itu ya. Oke. Dan itu pun kami selalu mengulang-ulang karena nggak bisa selesai gitu. Kami ulang-ulang terus. Nah, mungkin buat sobat teman-teman Bapas Canggih yang ada di luar sana yang sebentar lagi usia-usia SMP SD mau SMP atau SMA gitu yang berminat tertarik, ternyata di Taman Siswa ini nih guru-gurunya sangat nurture gitu kan. Saya pengen nih yang untuk meyakinkan teman-teman atau orang tua di sana gitu untuk masuk ke Taman Siswa. Ada nggak sih Ki program-program unggulan yang dimiliki oleh Taman Siswa sendiri? Cukup banyak sebenarnya. Siapa tahu mungkin ponakannya Mas Wahyu mau masuk gitu ya, atau anaknya Mas Wahyu gitu, dari atau Mas Adi ya. Dari sudut pendidikannya, misalkan tadi kita mengutamakan keluargaan.
Itu yang pertama. Oke. Tidak ada anak-anak yang kita jadikan objek. Oke. Yang kedua, kami berupaya menciptakan kenyamanan anak. Anak-anak itu betah di sekolah, itu yang utama. Kalau anak sudah betah di sekolah, Yang pada di tawuran ya berarti Betul, Kia. betul. Oke. Mendingan dia high school gitu. betul. Jadi kami membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada 3 kategori kan, ya. Berbentuk olahraga, itu futsal, basket, voli, tenis meja dan sebagainya. Dan kami ajak mereka untuk ikut perlombaan. Dan alhamdulillah kalau bapak-bapak ini nanti lihat sang itu piala-piala karena Banyak. yang kedua dari segi seni. Hmm. Itu seni, terutama seni tari, seni suara. Anak-anak kita kembangkan semua. Dan kita berikan percayaan tampis. Nah ini setiap event-event yang sifatnya diselenggarakan oleh kami, Mereka tampil. pasti. Malah ketika ulang tahun Taman Suara yang 100 tahun, tahun 2022, itu kami buat di Senayan. Oh. Itu yang hadir Presiden kita sekarang. Oh Pak Pak Prabowo. Beliau hadir pada saat itu. Itu anak-anak tampil. Dari kita 2 tarian luar biasa sambutan Pak Prabowo. Presiden waktu itu masih menteri ya. Oke. Nah, beliau sangat mengapresiasi. Oke. Jadi banyak kegiatan itu. Banyak ya. Banyak. Oke. Jadi kami persilakanlah. Kami juga bekerja sama sekarang dengan pemerintah. Ada yang namanya PPDB bersama. Apa tuh kata Dewi Jadi Laki? mereka mendaftar ke dinas. Oke. Bukan kami. Jadi mereka itu ketika kuotanya terpenuhi, misalnya 40 orang kami, PPDB bersama, mereka itu gratis dari A sampai Z. Oh gratis semuanya. Selama 3 tahun tidak bayar apapun. Oh gitu Ki. Iya. Wah boleh tuh. Pendidikan SMP ya Pak ya? SMP, SMA juga. SMA SMA juga. Sama. Oh, tuh teman-teman Bapak canggih di rumah. Ya, Gratis. silakan kami menunggu. Nah, Berarti memang program dari pemerintah juga ini Ki, ya? Betul. Iya. Oke. Dan- sama halnya kayak sama Bapak kolaborasi gitu. Iya, ya. kami sudah 2 tahun ini terpaksa menolak siswa. Hmm. Oh gitu karena banyak ya tempat minatnya. tidak ada. Oke. Kami tidak. Oke. Mungkin harapan kedepannya supaya ditambah fasilitasnya mungkin ya Ki ya. Insya Allah. Oke. Upaya pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Sambil terus berkolaborasi sama Bapak Ah, pastinya. Pemerintah daerah juga. Karena memang ini kan memang taman siswa ini kan bukan sekolah kemarin ya, udah lama Oh, tahun banget. berapa? Udah lama ya? Besar gitu Pak ya sana ya. Kalau di sini kita berdirinya sejak tahun waktu itu masih cabang Keramat namanya. Oh, cabang Keramat. Malahan maksudnya bagian pada cabang Jakarta. Tapi tahun 48 kami berpisah dari sendiri 48 lah. sehingga namakan cabang Rawamangun. Dari tahun 48 ya Ki ya? Tuh, saya dirancang aja tuh kayaknya Mas Adia. Sama. Aduh, masih di awang-awang kita semua ya. Luar Memang, biasa. ya mungkin pas banget ya. Kemarin juga kan kita baru Hari Pahlawan ya. Oh kan? betul. Kebetulan juga, Dan Ki Haji Ardelontara itu salah satu Iya. dari pahlawan nasional pahlawan kita ya Pak nasional, Adi bidang ya. pendidikan juga Pendidikan, kan. betul. Ya mudah-mudahan bisa terkolaborasi dengan baik selanjutnya. Kita bisa bikin sesuatu gitu kan nantinya dengan taman siswa atau dengan beberapa sekolah-sekolah lainnya di wilayah Jakarta Pusat. Dan semoga kegiatan Bapak School to School itu dapat terus berlangsung ya Mas Adi ya. Rencana kedepannya gimana sih? Berarti dia akan terus expand nih, nggak hanya ke sekolah-sekolah swasta atau siswa aja ya berarti Mas Iya. Adi ya? Jadi terakhir juga kami memang coba bekerja sama dengan dinas pendidikan di Jakarta Pusat untuk PPDB ya, untuk kegiatan belajar pengajar yang pertama itu untuk pengenalan siswa baru, MPLS. Oke. Jadi ketika MPLS kita ikut serta di dalamnya untuk program edukasi kegiatan penyuluhan hukum nantinya untuk di sekolah negeri juga yang swasta. Jadi mungkin ramainya tuh di bulan Juni-Juli ya. Oke. Iya. Dan untuk kegiatan supaya terus berkesinambungan, kita juga ada program untuk orang tuanya juga atau untuk guru-guru yang mungkin
pengen mengetahui lebih dalam tentang kenapa sih dan harus seperti apa sih ketika ada murid atau anaknya yang berhadapan dengan hukum. Ini siap Oke, berarti sosialisasinya itu nggak hanya ke murid ya, tapi ke orang orang tua, wali kelas ya. Oke, jadi wali kelas, orang tua, guru itu juga perlu ya diadakan sosialisasi dan penanganan pembinaan gitu ya. awalnya juga paham nantinya gitu kan. Bisa Tujuannya bagus betul. bedah. Betul. Saya menyambut apa yang disampaikan Pak Adi. Insya Allah Pak Adi, saya Siap. minta nanti dari Bapas bulan Januari ini kami ada kegiatan untuk Nah. PAMO. Jadi yang dari poin ini jadi salah satu materi yang mungkin akan kami minta di Bapas. Baik. Mantap. Mantap. Langsung gayung bersambut. Kolaborasi ini berjalan panjang Betul. terus. Gimana Mas Adi kasupsi Berangkat. Siap. Siap. Jadi Oke. nanti kita coba buatkan timnya untuk kegiatan dengan Bapak Ibu guru dan Betul, PAMO. Wah, luar biasa, langsung deal saat ini juga nih Mas Bayu nih, mantap nih kayaknya ya. Oke, nah mungkin Ki untuk kita sudah mau menghadapi penghujung podcast nih ya Ki ya. Apa sih kira-kira harapan atau tips and triknya ya Ki ya, supaya anak-anak kita itu bisa terhindar nih Ki dari kekerasan, bullying, tawuran, dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya gitu loh Ki. Apa sih kira-kira tips and triknya dari Ki gitu sebagai istilahnya yang memomong anak gitu ya Ki ya, yang sudah berpengalaman 45 tahun. Alhamdulillah. Jadi begini, timbang sebaiknya setiap PAMO itu tidak pernah bosan. Dan itu tidak ada kata istilahnya jeda. Setiap hari selalu memberikan pembinaan pribadinya. Jadi anak-anak itu kita berikan pemahaman terus-menerus. Bagaimana. Nah kemudian yang paling penting adalah bagaimana anak-anak itu bisa mengontrol emosi. Karena kadang-kadang emosinya nggak terkontrol. udah Jadi, zamannya Pak ya. Udah zamannya. Udah. Jadi bagaimana kita mengupayakan agar emosinya terkontrol. Bagaimana kita mengajarkan pada anak untuk belajar mempunyai rasa empati. Empati ya. Itu yang berkurang ya. Itu sangat berkurang. Era sekarang Iya, agak sulit begitu. ya Iya. empati itu ya dikembangkan. Bagaimana? gitu. Karena gini, kadang-kadang kita itu memahami diri, jangan memahami orang lain, memahami diri kita sendiri nggak tahu. Jadi bagaimana mereka bisa memahami temannya, bisa memahami lingkungannya, kawan-kawannya, adik kelas sebagainya dari sudut pandang mereka. Bagaimana PAMO ini juga memahami anak-anak itu dari sudut pandang mereka, jangan sudut pandang kita. Kalau sudut pandang kita ini salah, belum tentu mereka salah. Jadi bagaimana cara kita mengalami itu? Nah, jadi kiat-kiat kita ya setiap saat selalu pendekatan ke depan. Luar biasa sekali ya Ki ya, tips and tricksnya ya. Oke. Ya, nah mungkin dari Mas Adi juga apa sih harapan kedepannya nih Mas untuk program Bapas Goes to School yang ada di Bapas Jakarta Pusat ini, karena Bapas Goes to School ini kan merupakan salah satu produk unggulannya Bapas Jakarta Pusat ya. Apa sih harapan kedepannya? Amin. Terima kasih. Jadi gini Mbak Debbie, ini adalah salah satu program edukasi bagi siswa. Kita awalnya kan untuk teman-teman siswa di sekolah ya. Dan harapan kedepannya semua siswa yang ada di wilayah Jakarta Pusat bisa kita kunjungi gitu lah, untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum nantinya dengan kerjasama yang baik dan terus ada inovasi gitu. Jadi kan nggak hanya di program ini aja gitu kan, mungkin akan timbul program-program lainnya. Oke, mudah-mudahan ya ke depannya ya. Oke. Saya tambahkan sedikit Bob, Boleh, silakan Ki. bahwa kami juga bekerja sama yang sangat intens Oke. dengan pihak polisian, Oh, ya. pihak TNI. Jadi ya. mereka itu selalu asal jalan lewat mampir. Ya. Sehingga Oh. anak-anak melihat itu bahwa kita punya kerjasama dengan Biasa mereka. baik. Ya, itu Itu membuat ada efeknya juga Pak betul ya. efek buat anak-anak besar. Oke, benar-benar. Betul. Oke, luar biasa sekali nih Mas Luar Wahyu ya biasa, obrolan benar-benar. kita pada Obrolan pada pagi pagi hari ini ya bersama Ki Habibur Rahman dan juga Mas Adi Jaya Iya, gitu. Luar biasa dan sangat inspiratif sekali dan sangat bermanfaat sekali ya sobat Bapas Canggih yang ada di rumah sana. Terima kasih banyak nih Ki dan Mas Sama-sama. Adi Sama-sama, untuk Mbak Debbie, waktunya sudah meluangkan ya Mas Wahyu buat sobat Bapas Canggih yang ada di luar sana. Oke, terima kasih banyak Ki Habibur Rahman dan Mas Adi Jaya untuk waktunya. Oke, nah
Sobat Bapas Canggih yang ada di rumah sana, jangan lupa minggu depan kita ada podcast lain lagi yang pasti juga lebih seru lagi dari yang ini. Oke, dan jangan lupa Sobat Bapas Canggih untuk follow, like, subscribe semua media sosial media sosial. Saya jadi ribet kan. Ada Serunya hari ini. serunya gitu. Jangan lupa follow media sosial kita yang ada di bawah ini ya. Ki, mungkin bisa dipromosin juga ya Ki sama murid-murid yang ada di sana untuk taman siswa untuk follow, like dan subscribe media sosial Bapas Jakarta Pusat. Oke, sampai jumpa Sobat Bapas Canggih di kesempatan berikutnya. Dadah.